إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, sampai pada ayat yang ke-130 sampai 136 dari surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u Allah war rasula la'allakum turhamun. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إخواني في الدين أعزكم الله. Ayat Allah dalam surat Ali Imran ayat 130 dan 136 atau sampai 136 seakan-akan berpindah pembicaraan. Yang tadinya kemarin ayat-ayat sebelumnya kita bahas tentang perang Uhud dan bagaimana kisah di dalamnya dan pelajaran-pelajaran yang diambil, tiba-tiba berbicara masalah riba. Kemudian berbicara tentang berlomba-lomba untuk mendapatkan jannah ila akhirih. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, kaitannya wallahu ta'ala a'lam
adalah ketika Allah sebelumnya menyatakan wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian sabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, enggak akan merugikan kalian tipu daya mereka, rencana jahat mereka enggak akan merugikan kalian kalau kalian sabar dan takwa. Maka biasanya ketika orang mendengarkan dari Allah Subhanahu wa taala berita kalau sabar dan takwa kalian akan dilindungi oleh Allah dan kalian enggak akan mendapatkan madarat dari rencana-rencana jahat orang kafir musyrikin, kita semangat, ingin sabar dan ingin bertakwa. Maka muncul pertanyaan, seperti apa takwa? Oleh karena itu Allah Ta'ala berbicara tentang bentuk ketakwaan. Oleh karena itu dalam ayat pertama saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan kalimat wattaqullah la'allakum tuflihun. Dalam ayat yang kedua, ayat berikutnya Allah katakan wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Kemudian Allah katakan lagi di ayat berikutnya tentang ketakwaan. Berkali-kali Allah sebutkan tentang takwa untuk menunjukkan beginilah orang yang takwa. Kita baca syarahnya dari Syekh Sa'di. Pertama Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta riba yang berlipat-lipat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan falah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketakwaan penyebab falah. La'allakum tuflihun. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Hati-hatilah kalian, takutlah kepada api neraka yang Allah persiapkan untuk orang-orang kafir. Bertakwa kepada Allah adalah dengan rasa takut kepada azab Allah, yaitu neraka. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Berarti yang namanya ketakwaan adalah dengan ketaatan. Masih ingat ucapan siapa? Talq ibn Habib. Apa itu takwa? Ta'amal bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Kata Talq ibn Habib rahimahullah, bahwa yang namanya takwa, engkau mentaati Allah, tentunya dengan Rasulnya, ala nurin min Allah, dengan ilmu, dengan cahaya dari Allah, tarju thawab Allah, dengan mengharap pahala dari Allah. Maka Allah sebutkan pertama, atiiullah wa atiiur rasul. Kalau kalian ingin menjadi orang yang takwa, atiiullah wa atiiur rasul. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan berlomba-lombalah, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah, dari Rabb kalian, wa jannah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi, itu surga. Kalau gitu di mana nerakanya? Kalau seluruh alam ini, langit dan bumi kan berarti seluruh alam. Di mana nerakanya? Ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, dijawab dengan jawaban yang sangat jelas dan cerdas. Kalau datang malam, di mana siang? Itu jawabannya. Kalau datang malam, di mana siang? Artinya kalau kita lihat malam, seluruh langit dan bumi gelap. Tapi siang bukan tidak ada. Ada. Ini barakallahu fiikum. Artinya tidak perlu kalian mempertanyakan kalau surganya seluas langit dan bumi, terus nerakanya di mana?
Ikhwan ibn a'azakumullah. Alhamdulillah sudah terjawab kalau datang malam di mana siang. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Allah katakan di akhirnya uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Baik, berarti yang disuruh adalah berusaha dan berupaya. Berusaha dan berupaya, berlomba-lomba. Sebisa-bisanya. Makna sebisa-bisanya bukan seenaknya, tetapi selama kamu bisa, kerjakan. Kalau sudah mentok, tidak mampu, mudah-mudahan Allah maafkan. Dan itu makna ayat lain, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum, sebisa kalian. Banyak orang yang memahami sebisa kalian artinya seenaknya. Ya kalau bisa, kalau sempat. Bukan itu maknanya. Tetapi berupaya semaksimal mungkin sampai ketika kamu tidak mampu, ya Allah, aku tidak mampu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan. Maka berlomba-lombalah untuk berupaya mengamalkan amalan-amalan yang mendatangkan ampunan. Itu makna kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra wal kadhimin al ghaidh. Berarti sifat orang yang bertakwa yang berikutnya adalah berupaya dan bersegera. Tidak santai-santai. Bersungguh-sungguh dalam beramal. Yang berikutnya, yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sarra wad dharra, dalam keadaan mudah atau dalam keadaan susah. Wal kadhimin al ghaidh, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya, bisa menahan emosinya. Wal afina 'anil nas, dan yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Sifat para muttaqin yang berikutnya adalah kalau mereka mengerjakan satu dosa, aw dhalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya sendiri, zakarullah, segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfaru lidunubihim, kemudian segera minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Berarti orang-orang muttaqin bukan orang-orang maksum. Manusia kadang berbuat salah, berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam bisa terjerumus dalam salah dan dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat. Berarti sifat muttaqin yang berikutnya adalah idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang kalau berbuat fahisyah, kejelekan, atau berbuat dosa, mendolimi dirinya sendiri, dzakarullah, segera ingat Allah, fastaghfaru lidunubihim, kemudian minta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru, tidak israr. Israr adalah terus-menerus dalam dosa. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak terus-menerus dalam dosa. Kalau terus-menerus dalam dosa, berarti dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal inti dari ketakwaan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tenang-tenang saja berbuat dosa, wa yusirrun, dan mereka israr, yusirrun ala ma fa'alu, berarti laisa indahum khauf. Idzan mereka tidak memiliki rasa takut. Barakallahu fikum. Berarti tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan
dari Rabb mereka, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, ini sebaik-baik pahala orang yang beramal, beribadah. Ini baru terjemahan saja. Kita masuk pada ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, taqaddama fi muqaddimati hadha at-tafsir anna al-'abda yanbaghi lahu mura'at al-awamir wan-nawahi fi nafsihi wa fi ghairihi. Sudah lewat, kata beliau di dalam muqaddimah tafsir ini, bahwa seorang hamba semestinya untuk memperhatikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Yura'i al-awamir wan nawahi fi nafsihi wa fi ghairihi. Apakah pada dirinya atau pada orang lain? Apakah sesuatu yang harus dia kerjakan atau sesuatu yang dia harus berikan pada orang lain. Wa anna Allah Ta'ala idza amarahu bi amrin wajaba alaih. Dan kalau Allah perintahkan satu perintah, maka wajib atas seorang hamba. Wajib atas seorang hamba beberapa perkara. Awalan, yang pertama, an ya'rifa haddahu. Kalau Allah perintahkan satu perintah, maka wajib bagi seorang hamba untuk mengetahui batasannya, definisinya, bagaimana caranya. Harus tahu. Berarti harus belajar. Berarti harus mencari ilmu, duduk bersimpuh di majlis-majlis ilmu para ulama untuk menimba ilmu bagaimana cara salat, bagaimana puasa, bagaimana haji, bagaimana semua yang diperintahkan oleh Allah harus kita tahu batasannya, definisinya. Wa ma huwa alladhi amara bihi liyatamakkan bidzalika min imtithalih, dan juga harus mengenali apa yang Allah perintahkan agar dia bisa mempraktekkan. Orang yang tidak tahu enggak akan bisa mengerjakan. Kerjakan salat. Saya enggak tahu salat itu kayak apa. Ya enggak bisa. Harus belajar. Fa idza arafa dzalik, maka ketika sudah tahu bahwa itu diperintahkan dan sudah tahu bagaimana caranya, mana batasan-batasannya, apa syurutnya, apa wajibatnya, maka berupayalah. Yang kedua, awalan an ya'rifa haddahu. Thaniyan madza? Ijtihad, bersungguh-sungguh untuk mengerjakan. Wasta'ana billahi 'ala imtithalihi fi nafsihi wa fi ghairihi. Memintalah bantuan kepada Allah untuk mengerjakan. Ya Allah, aku ingin mengerjakan. Bismillah. Kalimat bismillah mengandung makna isti'anah. Karena ba bermakna lil isti'anah. Bismillah, dengan meminta bantuan dengan nama Allah. Kerjakan. Bihasbi qudratihi wa imkanih, sesuai dengan kemampuannya dan kemungkinannya. Apa bedanya kemampuan dengan kemungkinan? Qudrah, kemampuan pada diri kita. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Seperti mengeluarkan zakat, ada yang mampu mengeluarkan zakat, ada yang di bawah, fakir, nggak ada yang bisa dia berikan. Dia tidak mampu. Tetapi imkan seringkali dari luar. Artinya dia mampu, tetapi kondisinya tidak memungkinkan. Barakallahu fikum. Maka dia terhalang untuk bisa beramal. Berarti apakah karena ketidakmampuan atau karena ketidakmungkinan? Ma'fuun anhu. Dia dimaafkan. Tetapi kalau dia mampu dan memungkinkan, wajib atasnya untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika idza naha an amrin. Demikian pula kalau Allah melarang dari satu perkara, arafa haddahu. Dia harus ketahui batasannya. Wa ma yadkhul fihi wa ma la yadkhul, apa yang termasuk di dalamnya dan apa yang tidak termasuk. Harus tahu. Setelah tahu,
ijtahada wasta'ana bi rabbih fi tarkih. Maka bersungguh-sungguhlah, beristihad, meminta bantuan kepada Allah untuk segera meninggalkannya. Ini dilarang. Wa anna hadha yanbaghi mura'atuhu fi jami'il awamir ilahiyah wan nawahi. Maka perkara ini harus kita perhatikan pada seluruh perintah-perintah Allah dan seluruh larangan-larangan Allah. Ada larangan Allah, ada perintah Allah. Pertama, kita harus tahu apa yang dilarangnya, apa yang diperintahkannya. Dan khusus bagi perintah harus tahu pula bagaimana mengerjakannya, apa syarat-syaratnya, ila akhirih. Setelah tahu, bersungguh-sungguhlah dikerjakan. Mintalah bantuan pada Allah, berupayalah sungguh-sungguh. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Disebutkan makna atau kandungan apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan jannah. Ini segera amalkan, kerjakan. Semua yang diperintahkan, kerjakan. Semua yang dilarangnya, berupayalah untuk ditinggalkan. Wa hadhihi al-ayatul karimat qad ishtamalat an awamir wa khisal min khisalil khair. Sedangkan ayat-ayat ini yang mulia ini terkandung di dalamnya perintah-perintah dari sekian banyak perkara, dari perkara-perkara kebaikan. Khisal min khisalil khair. Amarallahu biha wa hasa ala fi'liha. Allah perintahkan dia dan Allah anjurkan untuk dikerjakan. Wa akhbar an jazai ahliha, dan Allah terangkan pula apa balasannya yang akan Allah berikan pada mereka. Wa ala nawahi, juga Allah terangkan di dalam ayat-ayat ini larangan-larangan dan anjuran untuk meninggalkan apa yang dilarangnya. Dan kemudian juga diberitahukan ancamannya kalau sampai dikerjakan. Fattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah kepada adab Allah berupa neraka yang Allah persiapkan untuk orang-orang kafir. Wala'allal hikmah wallahu a'lam fi idkhali hadhihi al-ayat athna qissati Uhud annahu qad taqaddama anna Allah ta'ala wa'ada 'ibadahu al-mu'minin. Dan bisa jadi hikmahnya, wallahu alam, Allah memasukkan ayat-ayat ini ketika di tengah-tengah kisah perang Uhud. Bahkan nanti yang akan datang masih kembali berbicara tentang Uhud lagi. Baik. Mengapa? Wala'allal hikmah. Bisa jadi hikmahnya, wallahu ta'ala a'lam, adalah wa'adda ibadahul mu'minin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat sebelumnya telah menjanjikan kepada orang-orang beriman annahum idza sabaru wattaqau, kalau mereka sabar, kalau mereka takwa, nasaruhum ala a'daihim, Allah akan menangkan mereka atas musuh-musuhnya. Orang-orang beriman kalau sabar dan bertakwa, niscaya Allah akan menangkan mereka. Wa khadalal a'da'a anhum, dan Allah akan kalahkan musuh-musuhnya. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah lewat, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar dan kalau kalian bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan merugikan kalian, enggak akan membuat madarat kalian segala tipu daya mereka orang-orang kafir. Mereka punya rencana jahat. Mereka punya rencana busuk. Mereka memiliki strategi untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Dan itu sudah pasti. Karena Allah yang mengkhabarkan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan ridha pada kalian, Yahudi maupun Nasrani,
Allah katakan enggak akan ridha hatta tattabi'a millatahum, hingga kalian ikut tata cara mereka, ikut agama mereka. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalaupun mereka merencanakan sekian strategi yang jitu, yang hebat, yang canggih dengan harta yang mereka miliki, dengan melimpah ruah, tetap gak akan merugikan kalian. Dengan dua syarat. In tasbiru wa tattaqu. Kalau kalian sabar dan bertakwa. Maka ketika Allah katakan seperti ini, atau seperti ayat lain, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Bahkan kata Allah, kalau kalian sabar dan takwa, akan datang pada kalian pada saat itu juga Allah akan tuangkan atau akan turunkan pada kalian madad, bala bantuan 1000 malaikat. Wa ya'tukum min fawrihim hadha. Kalau saat itu mereka menyerang kalian, kalian dalam keadaan sabar, dalam keadaan takwa, niscaya Allah akan turunkan para malaikat sebagai tentara Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau ada ayat-ayat seperti ini, kaum mukminin semangat, ingin sabar dan ingin takwa, mulai bertanya-tanya, bagaimana takwa? Faka'anna an-nufus ishtaqat ila ma'rifati khisalit taqwa. Maka Allah Maha tahu bahwa kaum mukminin pasti akan semangat dan rindu menjadi orang yang takwa. Mulai mereka menginginkan ma'rifat khisalit taqwa, ingin mengenali apa itu takwa dan apa rinciannya. Allati yahsul biha an-nasr wal falah was sa'adah. Yang dengan ketakwaan akan didapatkan kemenangan, kebahagiaan. Fadzakarallahu fi hadhil ayat aham khisalit taqwa. Maka baru terpikir pada kita bagaimana takwa. Allah sudah jawab. Allah terangkan rincian ketakwaan di dalam ayat-ayat ini. Aham khisalit taqwa, yang paling penting dari khisalit taqwa. Allati idza qama al-'abdu biha faqiyamuhu bighairiha min babi aula wa ahra. Yang kalau mereka kerjakan, kalau seorang hamba mengerjakan yang ini, maka yang lainnya akan lebih-lebih lagi, lebih mudah lagi, lebih utama lagi untuk dia kerjakan. Aula wa ahra. Wa yadullu ala ma qulna anna Allah dzakara lafdhat taqwa. Dan yang menunjukkan apa yang kita katakan tadi, Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat ini ketakwaan beberapa kali. Ayat menyebutkan salas marrat, menyebutkan 3 kali kalimat takwa. Marratan mutlaqah. Yang pertama mutlak. U'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan untuk orang yang takwa. Wa marrataini muqayyadatain. Sedangkan yang 2 berikutnya, kedua-duanya muqayyad. Pertama wattaqullah, kedua wattaqun nar. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah kepada Allah. Yang kedua, takutlah kepada api neraka, yaitu azab Allah. Fa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Maka dari kalimat pertama kita lihat panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka maknanya memanggil seseorang dengan keimanannya, bahwa kalau kalian memang beriman, kerjakan ini. Kalau kalian beriman, kerjakan itu. Dipanggil dengan sifat iman. Kullu ma fil Qur'ani min qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu if'alu kadza aw utruku kadza yadullu ala anna al-iman huwa as-sababud da'i wal mujib limtithali dzalikal amr. Setiap ada kalimat wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kerjakan ini, kerjakan itu, atau tinggalkan ini, tinggalkan itu, menunjukkan
Annal iman, bahwa iman adalah sebab yang mendorong seseorang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Motornya, penggeraknya yang ada di dalam sini dari keimanan akan mendorong dia mengerjakan. Maka akan terlihat apakah orang ini memiliki keimanan atau tidak dengan bukti-buktinya pada pengamalan perintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Nabi SAW menyatakan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam tubuh seseorang ada mudghah, segumpal daging atau segumpal darah, yang kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya, kalau dia jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itu adalah al-qalbu. Al-qalb, jantung atau hati. Kalau dia baik, akan tampak kebaikannya pada seluruh tubuhnya. Kalau dia jelek, akan tampak kejelekannya pada seluruh tubuhnya. Artinya walaupun dia di dalam hati, iman itu tasdiq, pembenaran. Iman itu adalah percaya kepada Allah dan keesaannya dan sifat-sifatnya dan nama-namanya dan afalnya. Beriman dengan jannah wan nar, beriman pada hari akhir, beriman kepada malaikat, percaya di sini. Tetapi pasti akan tampak buktinya pada perbuatannya. Karena iman akan mendorong dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman akan mendorong dia untuk taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Iman akan mendorong seseorang untuk mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan amalan-amalan soleh pun merupakan keimanan. Berarti iman, tasdiq fil qalb, dan amalan pada jasad-jasad kita. Termasuk amalan dengan lisan, dengan ucapan-ucapan. Kembali kepada pembahasan. Berarti iman huwa sabab ad-da'i al-mujib limtithali dzalikal amr. Keimananlah yang mendorong seseorang untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak beriman, membaca perintah-perintah Allah, dia enggak peduli. Karena enggak yakin. Tidak percaya adanya jannah, enggak percaya adanya nar. Apakah dia akan semangat beramal? Tidak akan semangat beramal. Karena dia tidak berharap surga dan tidak takut neraka. Tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak peduli apakah ini diperintahkan atau tidak. Dia tidak peduli apakah itu dilarang atau tidak dilarang. Dia akan berjalan sesuai dengan hawa nafsunya. Berarti orang ini tidak memiliki iman dalam hatinya. Kembali kepada kitab. Li'annal iman huwa at-tasdiqul kamil. Karena yang namanya iman adalah pembenaran dalam hati yang sempurna. Bima yajibu at-tasdiq bihi, beriman dengan apa-apa yang wajib diimani. Al-mustalzim li a'malil jawarih, yang konsekuensinya adalah amalan-amalan jawarih. Jawarih anggota badan. Kakinya akan berjalan kepada yang diperintahkan, tangannya akan mengerjakan apa yang diperintahkan, matanya akan melihat apa yang diperintahkan, telinganya akan mendengar apa yang diperintahkan. Sebaliknya, dia akan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kakinya tidak akan berjalan kepada apa yang dilarangnya, tangannya nggak akan mengerjakan apa yang dilarangnya, matanya nggak akan melihat apa yang dilarangnya, telinganya nggak akan mendengar apa yang dilarang untuk didengar. Ila akhir. Ini konsekuensi dari keimanan yang ada dalam hati. Fanahahum an aklir riba. Maka Allah contohkan dengan perkara yang sangat penting, yaitu memakan harta riba. La ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Wa dzalika huwa ma'tadahu ahlul jahiliyah. Yang demikian adalah kebiasaan jahiliyah, memakan harta riba. Wa man la yubali bil awamir syar'iyyah.
yaitu orang-orang yang tidak peduli dengan perintah-perintah syariat. Min annahu idha halla ad-din 'ala al-mu'sir wa lam yahsul minhu shay' qalu lahu imma an taqdi ma 'alayk min ad-dayn wa imma an tazida fil muddah wa yazina ma fi dhimmatik. Karena kebiasaan jahiliyah enggak peduli dengan aturan agama, sehingga mereka akan berkata kepada orang yang berhutang kepadanya dan sudah datang waktunya untuk membayar, dia tagih, bayar. Kalau tidak bisa membayar, orang-orang jahiliyah akan berkata, bayar sekarang. Kalau tidak, berarti engkau meminta tambahan waktu. Aku akan berikan tambahan waktu dengan tambahan hutang. Kalau bayar sekarang, bayar. Kalau tidak, kalau engkau minta 1 bulan ke depan, tambah sekian. 2 bulan ke depan, tambah sekian. 1 tahun, tambah sekian. Karena fakir tidak memiliki harta, maka dia terpaksa untuk menerimanya. Terus semakin susah, semakin susah. Tentunya semakin berat. Adha'afan mudha'afah. Fayattarru al-faqir, maka orang yang miskin terpaksa menerima syarat dari orang yang memberikan hutangnya. Wa yastadfi' gharimahu wa yaltazim dhalik. Akhirnya dia terima aturan gharimnya dan kemudian dia harus menanggung beban yang lebih banyak. Ightinaman li rahatihi al-hadirah fayazdad, ingin mengambil kesempatan untuk rohah pada saat itu saja. Dah sekarang aku enggak mampu, jangan ditagih. Berarti kamu harus tambah. Ya sudah, enggak apa-apa. Hanya pengen rohah sesaat, ternyata bertambah hutangnya. Ma fi dimmati adha'afan mudha'afah. Min ghairi naf'in wa intifa'. Hutangnya bertambah tanpa ada manfaat apapun yang diterima oleh orang fakir tadi. Apa untungnya? Tidak ada untungnya sama sekali. Dicatat hutangnya tambah. Loh, siapa yang hutang? Dia enggak hutang. Tapi kamu enggak bayar, ditambah. Ini zalim, kezaliman. Fa fi qawlihi adha'afan mudha'afah, dalam ucapannya adha'afan mudha'afah ada tanbih, ada peringatan ala shiddati syana'atihi bi kasratihi. Ada peringatan tentang dahsyatnya kejelekan riba, karena akan berlipat, akan memberatkan, akan menyusahkan. Bulan depan karena tambah besar, tambah gak mampu, ditambah lagi dengan riba lagi, semakin berat lagi, karena gak bisa bayar, semakin besar lagi. Sampai kapan? Assalamualaikum. Wa tanbili hikmati tahrimihi, dan juga kalimat itu adha'afan mudha'afah, peringatan tentang hukumnya. Kenapa dilarang? Kenapa diharamkan? Li hikmati tahrimi, hikmah kenapa dilarang? Karena mencekik, menyusahkan, memberatkan. Wa ana tahrim riba hikmatuhu anna Allah mana'a minhu lima fihi min adh-dhulm. Di antara hikmahnya Allah larang riba karena apa yang ada padanya dari kezaliman, kejahatan. Wa dzalika anna Allah aujaba indharul mu'sir. Padahal Allah menganjurkan untuk menunda pembayaran hutang bagi orang yang mu'sir. Mu'sir itu orang yang susah. Kalau keadaan orang tadi mu'sirah, fa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau dia memiliki usrah, kesusahan, kata Allah, fa nadhiratun ila maisarah, maka tundalah sampai mudah. Rahmat, kasih sayang. Adapun riba, kekejaman, kebengisan, dan tidak memiliki rahmat. Wa baqa'u ma fi dhimmatihi min ghairi ziyadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk menunda sampai dia mampu
dan hutangnya tidak bertambah, tetap apa adanya. Kalaupun mau diikhlaskan, itu lebih baik. Kalau engkau maafkan, engkau biarkan, engkau katakan padanya, saya anggap lunas, itu sedekah. Fa ilzamuhu bima fawqa dzalik dzulmun, maka pemaksaan untuk membayar padahal dia tidak mampu, bahkan ditambah dengan denda. Karena sekarang biasanya tidak bilang riba, bilangnya denda. Setelah didenda lebih tidak mampu lagi, maka terlambat lagi, didenda lagi. Ditambah denda yang kedua, tambah berat, tambah nggak mampu, maka terlambat lagi, didenda dengan denda yang ketiga. Adha'afan mudha'afah. Zulm, ini kezaliman. Fayata'ayyan 'alal mu'min al-muttaqi tarkuhu, maka seorang beriman yang bertakwa yata'ayyan tarkuhu, mesti dia akan meninggalkan yang seperti ini. Wa adamu qurbani, gak mungkin akan mendekatinya. Gak mungkin akan mendekatinya. Dan gak mungkin pula bermain-main dengan riba. Kalau dia bertakwa, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, gak akan dia memakan riba dan gak akan bermain-main dengan riba. Liana tarkahu min mujibati taqwa, karena meninggalkan riba itu adalah konsekuensi dari ketakwaan. Saya katakan jangan bermain-main, karena akhir-akhir ini ada beberapa orang, bapak-bapak atau ibu-ibu Muslim, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, tetapi dia meminjamkan uang dengan riba, tetapi yusammunahu bighairi ismih, mereka namakan dengan nama lain, entah jahlan minhu atau memang berpura-pura, imma bodoh beneran atau berpura-pura bodoh. Mereka kasih nama keuntungan. Kamu mau usaha, nih saya pinjemin, nanti saya minta keuntungannya ya, tiap bulan sekian, tanpa bertanya berapa untungnya. Gak peduli kamu untung atau rugi, berhasil atau tidak berhasil, catatan pertama ketika berhutang, saya minta keuntungan 10% setiap bulan. Ketika ditegur ini riba, dia mengatakan ini kerjasama syirkah. Kalau syirkah itu kamu lihat pembukuannya, keuntungannya berapa, dan kamu mendapat prosentase bagi untung. Kalau untung, bagi rugi. Kalau rugi, itu baru yang namanya syirkah. Tetapi ini tidak. Pinjam uang, kemudian minta keuntungan tiap bulan. Kamu kan diuntungkan dengan pinjaman saya. Untuk apapun itu ada untungnya. Saya berikan 10%. Na'udzubillah min dzalik, hada haram. Hada ainur riba, intinya riba. Yang kedua, ada seorang yang datang dengan mobil mewah, dengan pakaian yang mewah pula, dan berkata, saya punya usaha. Apa usahanya? Ya adalah, alhamdulillah, jalan terus. Keuntungannya tiap bulan sekian. Kemudian berkata kepada kalian, kalau antum mau ikut usaha saya akan kasih keuntungan. Kalau 500.000, keuntungannya sekian. Mereka karena melihat usahanya berhasil dan orangnya kaya raya, memberikan, dikasih bulan kedua, bulan ketiga, wah, sampai berani 10 juta. Saya 50 juta, saya 100 juta. Setelah besar, mereka berani besar, hilang orang itu. Dicari mobilnya, ternyata mobil sewaan, rental. Usahanya, tidak ada usaha apapun, dusta. Hati-hati. Barakallahu fikum. Riba haram. Walaupun berpura-pura dengan sekian macam kepura-puraan. Kalau benar-benar syirkah, benar-benar usaha, harus tahu jelas pembukuannya, berapa hasilnya, berapa keuntungannya, dan kemudian dibagi
ketika untung bagi untung, ketika rugi bagi rugi, dengan prosentase. Itu baru yang namanya syirkah. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Banyak dari kamu yang satu lagi menyatakan saya telah melakukan ini dan itu. Ini bukan berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam riya. Dan itu gugur amalannya. Bukan itu yang dimaksud. Kalau engkau berlomba-lomba dengan kebaikan, berlomba-lomba pula untuk ikhlas. Jadi gak perlu ada status menang. Kamu kalah, gak perlu. Tetapi kamu harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar memberikan setengah, Abu Bakar memberikan seluruhnya. Ketika Umar datang, Abu Bakar sudah di sana, dia berkata, aku selalu didahului Abu Bakar. Tapi tidak ada riya menyatakan, aku lebih banyak dari kamu, kamu lebih banyak dari saya. Tidak ada kalimat itu. Itu namanya ingin dipuji. Justru menggugurkan amalan. Sehingga berlomba-lomba dengan kebaikan, termasuk kebaikan yang paling tinggi, bahkan dasarnya adalah keikhlasan. Berlomba-lombalah untuk ikhlas. Kamu kerjakan di situ, saya kerjakan di rumah. Misalnya, salat sunnah. Mudah-mudahan aku lebih banyak dari dia. Tidak ada kemudian berkata, saya kerjakan di rumah lebih banyak dari kamu. Itu justru tanda-tanda kalau dia tidak berlomba-lomba dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.